IM ini punya desain yang unik dengan 7 balancer mature dan 1 dynamic driver, jadi total 8 driver dan harganya 6 juta, dimana itu buat gue cukup jarang konfigurasi ditambah harga segini. Oke, jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk High Senior atau Febos Okavango. Sebelumnya thank you dulu untuk Bro Sebastian dari Sound Dignity yang udah kirimin IM ini ke gue untuk di review. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Gue tau desainnya itu cukup unik, tapi kalau lu tanya gue pribadi, gue sih kurang suka. Nggak tahu kenapa warna hijau ini kayak beracun, ditambah dengan kayu begini kayak tumbuhan beracun. Itu kesan yang gue dapet. Tapi emang secara build quality overall dia seperti Chi-Fi umumnya. Kalau udah pernah coba Maingard lalu The Audio, itu mirip-mirip banget, resinnya persis lah, bahkan nozzle-nya juga mirip banget. Lalu dia ada ini, ada apa namanya, switch di belakangnya 2, dan kabelnya sendiri ini yang gue selalu kesel nih. Kenapa ada brand yang pakai kabel untuk pin recessed? Ini kelihatan ya, bagian dual pinnya ada tambahan di bawahnya sini, tapi housingnya nggak ada recess, nggak ada recessionnya. Ini jadinya lebih nongol dari biasa, dan itu ngefek ke ear gate-nya yang nggak terlalu nyantol di telinga umumnya nanti. Dan kabelnya sendiri ini cukup unik karena fabric sleeving-nya ini agak kasar, tapi tetap bisa lumayan fleksibel tuh, lihat. Tapi feels-nya agak kasar. Untuk fittingnya sendiri sebenarnya gue nggak terlalu ada problem, tapi memang ada yang kurang enak aja. Seperti yang gue bilang tadi kan, pinnya, kenapa ini pinnya ada majunya gitu, tapi dia nggak untuk housing recess. Jadi dia emang tuh lihat, secara ear gate-nya bakal kepanjangan, dan itu paling kerasa kalau ketarik-tarik gini nih, nggak pada tempatnya ear gate-nya. Dan satu lagi yang gue kurang suka, mungkin gue rasa, gue tebak sih karena sleeving ya. Ini lumayan mikrofonik nih, kalau tek gini nih. Ini mikrofoniknya kerasa banget, tek. Selain itu sih gue nggak ngerasa ada yang aneh-aneh lagi secara ini ya, secara fittingnya, secara housing nggak ada yang tajam-tajam nyentuh telinga gue. Gue mau jelasin dulu secara switchnya ini, memang ini bukan gimmick, dia berguna, dia emang beneran nyala. Di bagian bassnya itu bakal naik kalau kalian naikin yang switch 1, dan bagian treble-nya akan naik kalau kalian naikin switch 2. Tapi yes, at least di sampel unit gue ini, itu antara QC-nya jelek atau gampang rusak, gue nggak ngerti. Switch yang kedua yang kanan itu nggak bisa dimatiin. Jadi kalau kalian lihat frequency response-nya, yes, yang right-nya tuh lebih naik secara treble-nya. Jadi kalau gue dengerin posisi semuanya down, itu selalu yang kanan treble-nya lebih tinggi dibandingkan yang kiri. Kalau gue mau samain level treble-nya, yang kiri harus dinyalain. Jadi gue tebak ada something wrong di dalamnya itu yang bikin treble-nya naik terus yang di bagian kanan. Dan yes, kalau lu nyalain dua-duanya, itu bakal jadi lebih V-shape suara daripada yang posisi normal. Well, untuk tonalnya sendiri, gue ngerasa IM ini lumayan. Tapi yang gue lumayan terganggu adalah suaranya itu yang tidak terlalu koheren. Akan gue jelaskan di sini. Kita lihat frekuensi response-nya yang menunjukkan memang tonal dari IM ini sendiri. Dari area bass-nya sebenarnya gue nggak terlalu ada masalah, cuman memang bass-nya itu tidak terlalu berkesan. Kalau dimatiin dua-duanya itu bass-nya agak nanggung, gebuk banget enggak, agak tebel iya, tapi cepet juga nggak terlalu gimana-gimana. Jadi gue agak kurang ngerasa slam and impact-nya kurang bass-nya. Tapi lumayan lebih berbobot itu kalau dinaikin switch-nya. Gue lebih suka dinaikin switch satunya itu. Mid-range-nya gue nyaris nggak ada masalah karena sebenarnya tuningannya lumayan balance, vokal cowok, vokal cewek di sini. Yang gue masalah itu di area sekitar 5 sampai 6 kHz itu karena turun. Lalu kemudian di samping-sampingnya naik di 8 kHz dan juga di 4 kHz itu lumayan naik. Dan ini bikin sensasi nggak koheren. Kenapa? Buat gue ada frekuensi yang tiba-tiba kosong. Frekuensi itu cuma tek gitu doang. Tiba-tiba kosong. Dan kita harus bahas 5 sampai 6 kHz itu daerah yang biasa disebut dengan brilliance atau area transisi upper mid range to treble area, dan itu area yang biasa bersentuhan kalau gue ngomong tuh edge of vocal. Itu area yang bikin sesuatu itu jadi garang. Kalau misalnya terlalu tinggi, lu dengerin penyanyi gitu ketika dia teriak, mungkin S-nya bisa berasa kasar banget. 6 kHz ini, lalu kemudian kalau kalian dengerin gitar juga, naikin aja, cobain aja. Lu nggak percaya, naikin sendiri aja. Lu mainin, lu mainin equalizer gitu. 5-6 kHz itu gitar bakal garang banget sampai tajam kalau misalnya dengerin gitar rock. Tapi kalau diturunin banget, itu bakal kekurangan energinya. Bakal kurang lepas. Nah ini
turunnya tuh tiba-tiba banget. Jadi kayak gue gimana ya, gue dengerin vokal itu dia nyaris mau teriak, nyaris tinggal dikit lagi karena 2, 3, 4 kHz itu no problem, tiba-tiba turun jek gitu. Jadi kayak loh mana energinya kok tiba-tiba kayak dibatasin. Tapi tiba-tiba vokalnya ini kan nggak jadi bright, nggak jadi maju gitu lah. Tapi tiba-tiba treble-nya itu ada nya, simbalnya tiba-tiba nyala di atas. Jadi ada kayak nggak koheren overall. Ada sesuatu frekuensi yang kosong dan itu buat gue ini mungkin karena tiba-tibanya ya, terlalu tiba-tiba itu buat gue naik lagi gitu. Ini bikin nggak kohesif, suaranya nggak kayak suatu tonal yang nyambung dari ujung sampai ujung. Nah kalau bahas teknikal juga sebenarnya ini kan harga 6 juta ya. Gue ngerasa kurang banget sih. Memang dia lebih bagus kalau dibandingkan kayak SIMGOT M6L gitu yang di harga 1,5 jutaan, 1DD4BA. Yes, ini separasi overall soundstage imaging segala macam lebih bagus. Tapi kalau gue bandingin sama kayak macam Shure S12 ini, well memang secara staging and separasi lebih bagus di Okavango, tapi resolusi, note definition, hentakan nada, lalu kejelasan nada, kejelasan kata-kata itu lebih jelas di Shure S12 ini. Jadi simplicity, resolution, and impact-nya better di Timeless ataupun Shure S12 ataupun planar-planar lain. Ini kan si Shure S12 gue rasa selevel resolution itu mirip planar lain. Dan yes itu gue dengerin lagu apapun, gue dengerin biola, gue dengerin gitar, gue dengerin piano, itu semua nadanya lebih jelas di sini. Cuman berasa ini kayak multi driver karena dia lebih terpisah. Tapi attack-nya itu loh, kejelasan nada ketika dia pencet deng gitu. Di sini agak lembek suaranya itu, nggak terlalu jelas. Tadi gue bilang juga kan impact bassnya kurang, jadi memang secara resolusi dan impact ini IM agak lemes. Cuman tiba-tiba bisa berasa agak gemericik, bisa berasa agak tajam gara-gara treble tadi. Apalagi kalau lu naikin switch number 2-nya. Dan selain itu, kalau gue ngomongin lagi secara IM yang punya koherensi dan resolusi lebih bagus dan sama-sama drivernya hybrid, ada Moondrop Blessing 3 di harga 5 jutaan kurang, nggak nyampe 5 juta malah. Itu kan di harga luar tuh $320, ini $399. Jadi bedanya $70, bedanya sejutaan lah ya. Itu mestinya kalau asal Blessing 3 nggak nyampe 5 juta, itu buat gue punya resolusi dan koherensi yang lebih bagus daripada si Okavango ini. Jadi overall ya, sorry to say, 6 juta secara teknikalnya kurang. Langsung aja gue bandingin kalau misalnya gue pengen sesuatu yang fun, gue pengen sensasi hybrid driver juga, gue bakal pilih ke Audio Heikili. Dimana harganya juga sekali lagi nggak nyampe 5 juta, mestinya sekitar 4 jutaan ke atas dikit. Dan Audio Heikili overall sekali lagi, walaupun dia sama-sama punya suara yang overall agak V-shape gitu, tapi energinya lalu koherensinya antar nada itu lebih nyatu, lebih jelas di situ, lebih overall gue bisa enjoy, nggak tahu kerasa tiba-tibanya itu loh. Karena ini dia nyantai tiba-tiba turun, lalu ada pedesnya dikit, itu aneh banget. Kalau si Audio Heikili memang energik, makanya lo lihat ada beberapa pick-picknya itu memang energik dari awal dan impact bassnya juga iya. Jadi suaranya tuh dari awal emang lumayan lebih nyatu, lebih semuanya tuh fun gitu suaranya si Heikili itu. Di sini nggak terlalu nyambung. Heikili walaupun memang ada unrefined ya sekitar area treble-nya, tapi overall lebih nyatu dan jauh lebih bisa gue nikmatin daripada ini. Nah, kalau dibanding lagi sama Moondrop Blessing 3, kalau Moondrop Blessing 3 gampangnya secara tonal memang lebih neutral ya. Jadi dia tidak se-exciting ini, terutama area treble yang tiba-tiba naik tadi. Si Moondrop Blessing 3 overall lebih balanced. Dia upper mid-nya lebih maju, vokal cewek lebih berasa maju. Memang vokal cowoknya lebih tipis suaranya, tapi overall sekali lagi kayak lebih nyatu. Ditambah dengan sub bass boost-nya itu memang lebih kerasa di Moondrop Blessing 3. Walaupun bass-nya tidak setebal Okavango, tapi impact-nya ketika ada sub bass nyerang, itu sama lebih berasa di Blessing 3. Jadi ya, walaupun Blessing 3 not really my kind of tonal, gue masih lebih suka Blessing 3 overall. Jadi overall, sejujurnya gue tidak bisa ngomong IM ini adalah IM yang jelek, tapi bermasalah di harga dan kompetitornya. Dimana yang lain itu buat gue punya value lebih dan juga punya tuning yang lebih baik dan harga yang lebih murah yang bisa menanding ini. Jadi overall buat gue jelek enggak, tapi tidak kompetitif dan tidak gue rekomendasikan. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.